Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing tutorial cara investasi saham pakai Indo Premier Sekuritas atau singkatannya IPOT. Jadi dulu aku mulai investasi saham di IPOT sejak aku kuliah, kurang lebih tahun 2017-2018. Waktu itu ada memang karena aku jurusan bisnis, ada mata kuliah yang ngebahas soal saham. Dosen aku waktu itu ngajak salah satu temennya, kenalannya dari IPOT untuk datang ke kelas dan ngasih semacam materi. Setelah dia ngasih materi, dia nawarin untuk join IPOT. Nah, waktu itu tahun 2017-2018 biaya untuk joinnya itu cuma Rp12.000 dan bisa mulai investasi saham dari Rp100.000. Karena aku ngerasa cuma Rp112.000 mah, ya udah cobain aja. Jadi aku buka rekening di Indo Premier Sekuritas. Caranya gampang banget untuk teman-teman yang mau join juga, tinggal datang aja ke kantor terdekat. Nanti pasti dibantu untuk buka rekening dana investornya dari rekening teman-teman yang bisa terintegrasi langsung dengan IPOT teman-teman. Dulu waktu mulai investasi saham nggak ngerti apa-apa, belas. Nggak tahu kalau ternyata saham tuh punya kode-kodenya, misalkan BBCA, BCA, SMRA, Sumarekon, UNVR, Unilever. Dulu nggak ngerti, terus nggak ngerti reksadana, ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, pasar modal, macem-macem jenisnya. Dulu juga nggak paham gimana cara analisa fundamental dan teknikal. Dulu main asal hajar aja, langsung coba ngasal-ngasal. Hasilnya 2 tahun rugi terus. Loss paling besar adalah 2 juta dalam 1 kali transaksi. Nyesel nggak? Oh, tentu saja tidak. Karena menurut aku, kalau aku saat itu nggak bilang oke, coba aja buka rekening, kalau aku nggak kecemplung dan salah-salah, aku nggak akan mau belajar. So, teman-teman di sini yang baru mau mulai investasi atau sudah investasi tapi rugi terus, jangan patah semangat. Ayo kita terus learn by doing. Kesalahan utama yang dilakukan oleh investor, terutama aku juga ngerasa kesalahan terbesar aku waktu itu adalah aku investasi pakai uang yang nggak dingin. Apa itu uang dingin? Uang dingin adalah uang yang nggak akan dipakai sampai at least 1 tahun ke depan. Waktu itu aku pakai uang jajan masihan, jadi sebenarnya masih kepake nggak kepake gitu. Ujung-ujungnya aku nggak bisa taruh uang aku untuk jangka waktu yang agak panjang. Jadi pastikan nabung dulu, punya uang tabungan, punya dana emergency, habis itu baru investasi. Nah, sekarang yuk kita buka laptopnya. Oke, kita masuk langsung ke halaman utama indopremier.com. Klik login, masukkan login ID kalian dan password. Kita langsung login aja ke PIN-nya juga supaya lebih leluasa aksesnya. Oke, kalau kita klik nama kita sendiri, akan muncul beberapa feature yang bisa kita pakai. Di sini ada info portfolio, aktivitas keuangan, pengaturan dana, dan lain-lain. Jujur aku sendiri sih pakainya hanya yang 3 ini, info portfolio, aktivitas keuangan, dan pengaturan dana. Untuk layanan berkala, nah di sini tuh kalian bisa minta tolong Indo Premier untuk otomatis membeli reksadana atau saham pada tanggal dan dengan nominal yang kalian minta. Misalkan kalian gajian setiap tanggal 30, jadi setiap tanggal 1 kalian mau beli saham atau reksadana sebesar 500.000. Nah, ini di feature ini kalian bisa minta tolong Indo Premier untuk melakukannya. Aku sih nggak pernah pakai karena aku terlalu disorganized orangnya untuk pakai feature yang rutin. Nah, sekarang kita buka untuk yang cash info. Di sini akan ada informasi tentang cash yang bisa kalian pakai.
Di sini ada dana tersedia, dana lancar, dan limit fasilitas. Apa itu sebenarnya? Jadi kalau misalkan yang dana tersedia adalah uang yang benar-benar di rekening dana investor kalian. Misalkan kalian transfer 3 juta ke rekening dana investor atas nama kalian, maka dana tersedianya 3 juta. Dana lancar dan limit fasilitas berarti uang yang walaupun belum settle, tapi bisa kalian gunakan. Misalkan kalian tadi udah masukin uang ke RDI transfer 3 juta, ternyata di dana lancar ada 4 juta. Oh, ternyata 6 jam yang lalu kalian sudah jual saham kalian 1 juta dan dia belum settle. Jadi ada 3 juta transfer dan 1 juta dari hasil jual saham. Fitur paling penting adalah My Portfolio. Di sini adalah rangkuman tentang saham dan reksadana dan obligasi kalian. Aku nggak pernah beli obligasi, aku hanya pernah beli reksadana dan saham. Nah, di sini bakal kelihatan nih aku udah beli apa aja. Market value adalah value-nya saat ini. Sementara average value adalah nilai saat aku beli. Kelihatan di sini ada potential gain or loss, nilai rupiahnya maupun persentasenya. Nah, di layar kalian bisa lihat kalau untuk saham seperti ini tampilannya. Ini bukan data aktual, aku sudah jual mayoritas dari mereka. Sama average value adalah nilai saham saat aku beli, sementara market value adalah nilai sahamnya sekarang. Kelihatan di sini potential gain or loss-nya 6 juta dan persentase potential gain atau loss-nya 33%. Kita bisa ngelihat satuannya kalau misalkan ADI gitu ya. Potensial gainnya 76%, sementara Astra 18%, BSD minus 34%, Sampurna minus 16%, dan seterusnya. Portfolio summary dan portfolio return berfungsi untuk ngasih tahu kalian keuntungan atau kerugian yang real sudah terjadi. Sementara tadi di My Portfolio itu kalian cuma dikasih gambaran saat ini kalau kalian jual beli itu potensi gain atau loss-nya berapa. Sementara asset allocation adalah rangkuman jenis investasi kalian itu ada di mana aja. Misalkan yang reksadana, berapa persen kalian taruh di equity fund, berapa persen di balance fund, fixed income, dan money market. Begitu pula di saham, kalian itu banyak taruhnya di mana, apakah agriculture, finance, mining, property, dan semacamnya. Di fitur aktivitas keuangan, account statement, dan cash movement, itu rangkuman cash kalian di rekening dana investor. Mungkin nambahin saldo, ngurangin saldo, mungkin ada penarikan. Sementara yang aktivitas keuangan, historical transaction, itu cukup jelas ya, itu transaksi kalian. Misalkan nih aku coba lihat dari Maret sampai November itu apa aja yang udah aku beli dan jual. Dan semisal kalian dapat dividen seperti ini nih, ada dividen tunai dari Astra dan dividen tunai dari Sampurna. Nih cuma dapat 34.000 dan 94.000. Kalau yang feature investment activities intinya sama, tapi kelihatan data informasinya berbeda. Misalkan nih di layar ada SMRA Sumarekon. Oke, sekarang aku mau tunjukin cara beli saham. Jadi langsung klik search. Misalkan kita lihat aja ya, ada BBCA dulu. Nih kalau BBCA, kita karena harus beli satu lot, klik buy. Beli di harga 7.400, yaitu harga terakhir, last. Beli satu lotnya 740.000. Nah sekarang kalau kita coba, aku mau beli Trin. Ini Trinity Land, perintis Trinity Property, punyanya Bong Chandra. Misalkan aku mau beli yang ini nih. Di sini ada tulisan order book last. Ini berarti harga terakhir. Di sini ada bid dan offer. Gampangnya gini aja, kalau aku itu mau beli saat ini juga, aku bakal beli di harga 266. Kenapa aku beli di harga 266? Karena saat ini, di menit detik ini, ada 3.000 orang atau 3.000 lot
yang menjual sahamnya di harga 266. Tapi kalau saat ini aku mau menjual, aku bakal jual di harga 264. Karena saat ini ada 4.000 orang yang akan beli di harga 264. Jadi aku klik di sini buy. Oke, anggap aja aku mau beli saat ini juga. Jadi aku taruh di 266, 10 lot, totalnya 266.000. Totalnya 266.000. Beda banget sama BCA tadi yang beli satu lot aja udah 700.000. Klik submit buy. Confirm buy. Fitur penempatan dana idle dan pembayaran otomatis aku belum pernah nyoba pakai sih, tapi kelihatannya dana idle tuh kan dana yang nganggur ya. Jadi mungkin kalau kalian tadi di cash infonya ada dana yang nganggur, bisa minta robot iPod untuk membeli instrumen investasi di sini. Jadi kalian bisa langsung setiap ada dana yang nganggur dimasukin ke mungkin reksadana atau saham yang kalian pilih. Dulu pertama kali aku main saham juga, ini beneran gak sih duitnya bisa diambil lagi? Nah, buat teman-teman yang kayak gitu, inilah di penarikan dana kalian bisa ngelihat fiturnya. Di sini ada informasi akun iPod kalian dan bank account kalian. Tinggal taruh nominal yang mau ditarik berapa. Kalau penarikan reguler, selama dana yang di sini lebih besar daripada yang di sini, dia akan langsung diproses hari itu juga, selama order klik ininya sebelum jam 4 sore ya. Kalau penarikan ekspres, ini jelas banget dana ditransfer tanpa menunggu hasil penjualan dan dikenakan biaya fasilitas. Jadi kalian nambah biaya, tapi kalian bisa ngeluarin uangnya saat itu juga. Bahkan ketika kalian misalkan lagi jual saham nih, lagi jual Trinity yang tadi 200.000 dijual pagi ini, tapi siangnya kalian udah mau narik, padahal belum settle uangnya. Nah, bisa klik di penarikan ekspres. Nah, kalau untuk tanggal ini di schedule, misalkan kalian jualnya hari ini dan tahu nih prosesnya mungkin emang 2 hari, 3 hari sampai settle masuk ke cash RDI kalian. Jadi kalian penarikan tanggalnya mungkin 3 hari dari hari ini. Tinggal klik submit penarikan. Oke, itu dia video kali ini. Next, aku bakal ngasih tips and trick untuk investasi saham yang aku lakuin sendiri. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.